Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku, para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat, pagi hari ini kita update ya untuk anggur kita yang ada di kebun mini kita, yang ada di rice bed yang kita bikin ya. Oke sahabat, masih semangat budidaya anggur di cuaca yang masih belum jelas ini ya. Apakah ini musim hujan? Apakah sekarang ini musim kemarau? Ya, yang jelas kita tetap semangat ya. Oke, tumpang sari sudah kita terapkan ya sahabat ya. Jadi ada berbagai tanaman di sini karena ini adalah respect ya. Jadi nanti rencana di respect ini kita tumpang sari dengan tanaman yang perakarannya lunak ya, atau perakarannya tidak menyebar ya, seperti anggur, supaya tidak bertabrakan dengan tanaman utama, yaitu anggur ya, prioritas. Jadi alhamdulillah sahabat ya, kita bahagia sekali karena kita sudah mengganti plastik-plastik yang kita buat sebagai mulsa ya, beberapa waktu yang lalu di atasnya sini, dengan mulsa yang penuh penuh unsur hara yang dibutuhkan ini ya. Bahkan ini di berbagai pembuatan pupuk organik ini adalah andalan sahabat ya. Ini adalah bonggol pisang ya, mengandung fosfat, kalium tinggi, dan juga saya yakini mengandung zat perangsang tumbuh yang baik untuk pertumbuhan tanaman apapun ya. Saya sudah coba ya di anggur ini. Memang ketika kita ambil airnya, fermentasi dari gedebok pisang ataupun bonggolnya ya, terutama bonggolnya, itu ketika kita siramkan di tanaman ini cepat sekali membuat ya percabangan atau pertunasan itu muncul ya, seperti ini ya contohnya ya. Jadi munculnya tunas-tunas baru ya, pecahnya bat-bat baru ya. Ya inilah ya, ini beberapa waktu yang lalu pecah ya, ini untuk anggur stok kita ini. Kemudian ini gimana ya sebenarnya, ini adalah mulsa slow release nutrisi ya. Jadi karena kita berikan berupa bonggolan seperti ini ya, ini untuk terurainya saya rasa juga sedikit demi sedikit ya, lama ya, sedikit lama. Jadi kebetulan kita di sini nanam pisang, dan waktu pembersihan lahan ya di sana itu kita harus mengorbankan batang-batang pisang supaya nanti kita bisa tanami dengan tanaman yang produktif ya, seperti anggur ini. Makanya kita menuju ke 1000 pohon anggur di rumah kita. Jadi lahan-lahan yang nanti sudah bersih, kita di situ tanami anggur sampai nanti menyeluruh ya di kebun kita. Jadi digeser pelan-pelan. Nah, bonggolnya ini daripada didongkel, mau ditaruh di mana ya, mau difermentasi atau kita buat pupuk organik cair juga banyak ya sahabat ya, menumpuk seperti ini. Jadi buat mulsa saja ya. Jadi nanti kita kalau butuh untuk kita buat pupuk ya, kita tinggal ambil saja di sini ya. Ini saya tunjukkan ya respect kita yang sudah kita berikan mulsa ya, sebelah sini juga. Nah ini teman-teman ya, ya sampai ke sana ya, kita kasih mulsa bonggol pisang ya.
Kemudian yang di sini ya, ini full ya, full bonggol pisang. Jadi ide seperti ini sebenarnya muncul ketika ya satu, bonggol pisang ini adalah bahan yang bagus ya untuk pertumbuhan tanaman, bahkan memicu pembungaan dan pembuahan ya untuk tanaman anggur kita sudah sering gunakan. Kemudian yang kedua, memang di sini hama yang terberat adalah ayam sahabat ya, karena ayam ini kalau kita berikan, kita biarkan polosan saja untuk di atasnya itu dicakar-cakar sahabat ya, nanti perakarannya nanti akan rusak ya. Jadi suka cari makan di respect yang kita bikin ini ya, sudah terjadi kejadian waktu awal. Jadi kita butuh mulsa dengan kekuatan yang kekuatan diam yang tinggi. Nah, ternyata terjadi di bonggol pisang karena kita cacahnya cacah-cacah besar seperti ini. Jadi kalau ayam mencakar-cakar aja ini insya Allah tidak bergerak ya. Kalau yang besar-besar ini, dan ini kita memang sengaja besarkan semua, kita tidak cacah kecil. Jadi aman sahabat ya, ayam hanya lewat saja mau mencakar-cakar di media tanam kita ini sudah kesulitan ya, aman sahabat ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, memang ini berongga sahabat ya. Kalau mulsa-mulsa yang kita tutup itu seperti plastik kemarin tuh rapat, jadi di bawahnya masih berpotensi banyak semut yang tinggal di situ. Nah, kalau seperti ini ya mungkin ada juga semutnya ya, kita tidak tahu. Tapi saya sukanya kalau yang ini sirkulasi udaranya masih masuk, karena ketika kita beri di sini, kita beri di situ, pasti ada rongga yang terjadi di sela-sela ya, dan itu membuat sirkulasi udara tetap bisa masuk sahabat ya. Nah, ini ya, ini juga kita sudah berikan ya. Nah, ini tumpang sarinya cabai ini sementara sahabat ya, cabai-cabai seperti ini kita kasih di pinggir ya, kita kasih di pinggir-pinggir seperti ini. Jadi daripada kita, mumpung ya perakaran juga belum sampai di sini, baru beberapa waktu yang lalu dipindah, kita tanam-tanam saja di pinggiran ya. Nanti kedepannya kita juga tidak tahu ya, kalau memang cabai ini mengganggu ya kita cabut ya. Intinya ke depan masih kita masih riset ya, apa tanaman yang cocok di sini ya, karena ya seperti ini sahabat ya, daun bawang seperti ini juga tumbuh dengan baik di respect ini ya, tumpang sari. Tapi di situ juga banyak yang belum grounding ya untuk anggur-anggurnya. Nah, kita emang suka tanam anggur stok dulu ya sebagai perakaran, nanti atasnya kita baru sambung pucuk ya dengan anggur yang kualitasnya bagus ya. Nah, ini sahabat ya, oke, inilah kebun kita ya sahabat ya. Jadi saya lihat di ujung-ujung daun ini ya seperti ini mengeluarkan air ya, seperti ini ya, hampir semuanya seperti itu ya. Jadi ini bukti bahwa perakaran itu di bawah ya, itu sudah benar-benar aktif ya sahabat ya. Jadi ketika di bawah itu terlalu banyak air, maka si perakarannya akan menyerap air ya, kemudian menuju batang ya, ibarat selang itu pembuangan di ujung ya. Jadi daunnya adalah ujung selangnya. Jadi perakaran yang bagus mampu mengangkat air yang berlebih itu naik ke permukaan daun. Nah, ini sahabat ya, rata-rata semua seperti itu. Nah, jadi ini memang baru saja kita rawat kembali ya, karena sudah terbengkalai lama dan berada di seperti ini sahabat ya, di polybag seperti ini. Bayangkan teman-teman ya, jadi bagaimana tersiksanya untuk perakaran ya, karena tanahnya murni ya seperti ini.
tanah lempung, tanah liat ya, kayak yang kena air padat ya, terkena panas apalagi ya. Dan sekarang sudah kita bikinkan resbed dengan campuran arang sekam ya, ada abu, kemudian ada juga apa namanya, kompos ya, tapi tidak banyak. Jadi ini saya rasa sudah cukup nyaman, dan kita lihat nanti perkembangan untuk daun-daun di atasnya ya. Ini sebagai bang rootstock dulu. Jadi di sini ada Isabella, Freedom, Red Master, ada juga Kordek ya, Kordek, ada IAC, ada juga Alfonso ya. Jadi ini nanti kita cangkok-cangkok dulu sahabat ya, sebagai perbanyakan menuju 1000 pohon anggur di rumah kita. Nah seperti ini ya, ujung-ujung daunnya ini muncul air ya. Oke sahabat ya, itu dulu mungkin updateannya untuk mulsa organik yang sudah kita selesaikan ya. Beberapa waktu yang lalu masih sedikit ya, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini si batang anggurnya, nah ya di bawah ini sudah mulsa organik bonggol pisang ya. Kita lihat nanti kesuburan tanaman kita, kekuatan perkembangan, kesuburan insya Allah dengan mulsa ini ya. Nanti kita lihat saja. Oke, terima kasih sahabat ya, tetap semangat ya. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu sahabatku semua ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, saya barengi teman-teman menanam anggur ya, belajar budidaya tanaman anggur menuju ke 1000 pohon anggur di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu, saya doakan teman-teman. Amin, amin, amin ya robbal alamin.